AI sekarang sudah bisa nulis kode, AI sekarang juga sudah bisa bikin gambar. Bahkan CEO Nvidia bilang coding mungkin bukan skill utama lagi. Lalu kenapa kita masih harus belajar machine learning? Dalam sebuah wawancara bersama Najwa Shihab, Jensen Huang menjelaskan bahwa kecerdasan buatan saat ini sudah memasuki fase baru. AI tidak lagi hanya digunakan oleh peneliti ataupun programmer, tetapi sudah mulai digunakan oleh masyarakat luas. Sekarang, seseorang cukup mengetikkan instruksi dan AI bisa menghasilkan kode, menganalisis data, dan bahkan membantu riset ilmiah. Kita tidak harus lagi menulis baris demi baris kode secara manual. Menurut Jensen, AI telah menjadi semacam superhuman tool, alat yang memperluas kemampuan manusia secara drastis. Artinya, cara kita berinteraksi dengan teknologi sudah berubah. Bukan lagi soal siapa yang paling mahir coding, tetapi siapa yang mampu memanfaatkan AI secara efektif. Namun, di sini ada satu hal yang perlu dikritisi. Ketika dikatakan bahwa coding mungkin tidak sepenting dulu, bukan berarti pemahaman teknologi menjadi tidak relevan. Justru sebaliknya, pemahaman dasar seperti logika, algoritma, dan cara kerja machine learning semakin menjadi penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna pasif. Jika generasi muda hanya mengenakan AI tanpa memahami konsep di baliknya, ada risiko ketergantungan dan menurunnya kemampuan berpikir kritis. AI mempermudah pekerjaan, tetapi diperlukan manusia yang mampu memahami sistem, mengevaluasi hasilnya, dan memastikan penggunaannya tetap etis dan bertanggung jawab. Perlu dipahami bahwa AI yang modern dibahas dalam video tersebut sebenarnya dibangun di atas machine learning dan juga deep learning. Machine learning adalah sebuah metode yang memungkinkan komputer belajar dari data dan menemukan pola tanpa diprogram secara eksplisit. Teknologi seperti ChatGPT, sistem rekomendasi, ataupun voice recognition bekerja menggunakan model machine learning yang kompleks. Jadi meskipun AI terlihat sederhana, tetapi di baliknya sebenarnya terdapat sistem matematis dan algoritma yang sangat-sangat rumit. Inilah alasan mengapa pemahaman dasar tentang machine learning tetap relevan, bahkan ketika AI menjadi semakin otomatis. Apakah machine learning perlu dikenalkan sejak SD hingga SMA? Menurut saya pribadi perlu, tetapi dengan pendekatan yang sesuai dengan usia masing-masing. Misalnya untuk SD, pengenalan bisa berupa pemahaman pola ataupun logika sederhana. Di tingkat SMP, siswa dapat mulai dikenalkan dengan konsep data dan bagaimana komputer belajar dari data. Dan untuk di SMA, pengenalan machine learning bisa lebih terstruktur. Misalnya seperti pengenalan dasar algoritma dan etika penggunaan AI. Saya menyarankan agar pengenalan machine learning di sekolah tidak langsung berfokus kepada coding yang rumit, tetapi pemahaman konsep dan literasi tentang teknologi. Tujuannya bukan menjadikan semua siswa sebagai programmer, tetapi mereka agar tujuannya bukan menjadikan semua siswa menjadi sebagai programmer, tetapi agar mereka memahami teknologi yang akan mereka hadapi di masa depan. Sebagai kesimpulan, wawancara Jensen Huang dengan Najwa Shihab menunjukkan bahwa AI memang akan semakin mempermudah pekerjaan manusia. Namun di balik itu, tetap ada sistem machine learning yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang matang. Maka dari itu, pengenalan machine learning sejak dini menjadi penting agar generasi muda tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dan mengontrolnya secara bijak.